Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Diana Yusuf, mahasiswa semester 2 Psikologi Islam IAIN Kediri. Untuk memenuhi UAS mata kuliah Psikologi Kognitif aku mau sharing nih ke teman-teman tentang atensi dan kesadaran. Yang pertama yaitu atensi. Apa sih atensi itu? Atensi yaitu pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah informasi yang ada. Informasi didapatkan dari penginderaan, ingatan, maupun proses kognitif lainnya. Jadi bisa kita simpulkan, atensi adalah fokus perhatian kita terhadap informasi yang ada di lingkungan kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu proses atensi. Di sini aku akan menjelaskan dua proses atensi. Yang pertama, divided attention, dan yang kedua, selective attention. Yang pertama yaitu divided attention. Divided attention yaitu atensi yang terbagi memperhatikan dua atau lebih informasi yang ada. Simpelnya, divided attention yaitu kita fokus terhadap dua informasi yang ada di lingkungan kita. Contohnya, ketika kita sedang menyetir mobil, kita sambil mendengarkan musik. Dan juga ketika kita sedang makan, kita bisa sambil main handphone. Itu adalah contoh divided attention yang sering kita lakukan. Nah, yang kedua yaitu selective attention. Selective attention yaitu kita hanya fokus terhadap satu hal dan mengabaikan hal yang lain. Contohnya, ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang membaca buku, lalu ada teman kita yang mengajak kita ngobrol, maka kita akan mengabaikan teman kita dan kita akan fokus terhadap buku yang kita baca. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori atensi. Yang pertama ada bottleneck theories. Menurut teori ini, manusia sifatnya adalah pasif. Manusia hanya bisa diam dan tidak bisa memilih stimulus. Siapa yang duluan masuk, itulah yang menjadi perhatiannya. Kemudian, yang kedua ada future integration theory. Teori ini membantah teori sebelumnya yaitu teori bottleneck. Menurut teori ini, atensi sifatnya adalah aktif. Manusia dapat memilih stimulus yang ada di lingkungan untuk meresponnya. Setelah kita tahu penjelasan proses serta teori atensi, di sini aku mau kasih tahu kalau atensi juga ada gangguannya. Contoh gangguan yang ada pada atensi yaitu autisme. Contoh yang lain yaitu attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Nah, dua itu adalah contoh gangguan yang ada pada atensi. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu kesadaran. Teman-teman tahu gak sih kesadaran itu apa? Kesadaran yaitu kesiagaan seseorang tentang dunia luar dan tentang persepsi, gambar, pikiran, ingatan, dan perasaan. Contohnya, sekarang kan aku lagi bikin video. Nah, aku ini sadar banget kalau aku tuh lagi bikin video. Nah, ini yang namanya kesadaran. Nah, kesadaran ini semakin individu menekan pikirannya, dia akan semakin teringat. Kita ambil contoh yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan aku juga pernah ngalamin ya teman-teman, ketika kita habis putus sama pacar kita, pasti kita tuh pengen banget ngelupain dia. Tapi semakin kita berusaha ngelupain dia, yang ada kita malah kepikiran. Kenapa? Karena kita terlalu menekan pikiran kita. Mungkin itu saja yang bisa aku sharingin ke teman-teman tentang atensi dan kesadaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.